Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat karena dari saya Duta Besar Kesehatan. Saya izin maju, Ibu. Bapak. Silakan Pak Ali. Bukan apa-apa kalau saya nggak maju, kelihatan. Atau mata ya. Saya nggak mau ngalah. Saya mau mulai dengan pantun. Baik. Mirip tapi pembukaannya dengan Mbak Reski ya. Jauh-jauh jalan ke Batang, Cakep. tapi balik ke Semarang di Lumpian. Cakep. Akses kesehatan bagi semua orang jadi landasan keberlanjutan Kalbe Farma. Budget gimana ya kalau sebuah perusahaan Kalbe ini bisa punya bagaimana mengimplementasikan inisiatif sustainability atau keberlanjutan itu dalam bisnisnya sehari-hari. Jadi kita sudah dengar secara global apa yang menjadi tren sekarang yang mesti kita waspadai dari sisi lingkungan. Nah, saya ingin share ke teman-teman semua bagaimana Kalbe juga berpikir mengenai 3 pilar sustainability itu tuh semuanya sama pentingnya. Jadi komitmennya adalah bagaimana mengelola perusahaan ini itu bisa memberikan impact jangka panjang kepada pelanggan dan juga masyarakat melalui sumber daya yang kuat dan juga ekosistem yang terintegrasi. Itu ya, dalam menyediakan akses yang seluas-luasnya bagi kesehatan masyarakat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik dan membentuk masa depan industri kesehatan itu sendiri. Sambil tidak lupa dalam upaya-upayanya menjaga kelestarian lingkungan. Next. Nah, namanya kita ada di fase implementasi, maka saya langsung aja. Kalau kita mau implementasi inisiatif keberlanjutan yang mungkin kalau kita ambil dari referensi itu, berbagai referensi itu terdengar berat ya. Mungkin orang awam akan susah memahami bahwa di sustainability itu ada badan di UN atau di PBB yang namanya United Nations Global Compact. Mereka punya 10 principles, baru itu di plus SDG. Mumet orang lagi komunikasi yang seperti itu. Jadi kita bikin komunikasinya yang gampang dulu gitu. Pertama kita bikin pilar-pilar keberlanjutan yang gampang diingat semua orang di internal yang kita sebut dengan Insa Kalbe. Jadi kita punya 9 pilar erat dan sehat, kan gampang ngomongnya. Pilar eksternal itu disingkat sehat, saya singkat aja science, ekosistem, environmental ya, kalau E itu ya. Lalu hidup sehat, hanya akses dan kesehatan itu adalah fokusnya kenapa ada tanda centang dan juga total ekosistem bisnis berkelanjutan. Disingkat sehat. Kalau di bahasa Inggris kan dibikin sehat juga, ya harus maksa gitu ya. Ya, kalau enggak nanti bahasa Inggrisnya beda lagi. Gimana caranya kita komunikasi ke dalam? Nah, pilar ini disebut eksternal karena merupakan inisiatif keberlanjutan yang dampaknya itu bagi eksternal, gitu ya. Di lawannya adalah pilar internal. Erat, apa saya juga suka salah. Ethos, reknat mudi, aspiring, sama take action, alias ethos, lada, asa, tindak. Itu ada ngidingnya masing-masing. Tapi kedua pilar ini punya objektif utama yang berbeda, tujuan yang berbeda. Kalau pilar eksternal tujuan utamanya adalah license to operate, Bapak Ibu teman-teman. Jadi bagaimana supaya Kalbe sebagai pelayanan kesehatan itu mendapatkan lisensi, mendapatkan izin untuk beroperasi dari semua stakeholdernya untuk terus bisa berkontribusi memberikan akses layanan kesehatan dari produk, dari jasa, dari diagnostik dan lain-lain. Sedangkan pilar internal tujuan utamanya beda, lebih kepada employee engagement gitu ya, karena kami percaya bahwa kalau employee-nya nggak engage maka kita nggak bisa memberikan dampak luas. Jadi kita bikin logo bersama Kesehatan Bangsa itu sebagai logo untuk inisiatif sustainability. Dia akan berdampingan dengan logo Kalbe kalau untuk urusannya sustainability. Oke, next. Fokusnya adalah access to healthcare for a better life. Jadi dituangkan dalam inisiatif next. Nah, ini sebenarnya sih sudah bisa menjelaskan semua. Untuk tema yang ada sore hari ini kan saya diminta fokus kepada bagaimana supaya supply chain-nya perusahaan Kalbe sebagai healthcare ini bisa low carbon, bisa efisien, itu pertama. Yang kedua, bagaimana supaya Kalbe ini bisa memanfaatkan ekosistem yang dimiliki itu fokusnya kepada patient center, kepada pasien. Dan mungkin bukan pasien dalam artian yang hanya mampu bayar, tapi harus kepada memiliki dasar kepedulian sosial, harus peka terhadap isu-isu kesehatan yang masih berlangsung di Indonesia. Contoh penyakit-penyakit yang berpuluh tahun nggak pernah pergi dari Indonesia. Misalnya TBC, TB,
tuberkulosis. Kita masih juara 2 negara, dunia, gitu ya. Nggak hilang-hilang. Nanti ada inisiatif kami memerangi TB. Nomor 1 sama siapa? Nomor 1 TB kalian tahu nggak? India, benar. Saya nggak ada hadir ya. Bener India. Nomor 2 Indonesia, gitu. Sedih kali lah. Jadi kalau kita lihat fokus di dalam I, S, dan G. Pertama dari sisi environmental, itu fokus pada efisiensi dan emission reduction. Kalbe melakukan beberapa inisiatif antara lain penggunaan energi terbarukan. Nah, jadi penggunaan solar panel di beberapa instalasi yang memang merupakan emitter terbesar. Kita mulai dari pabrik ya, dari manufacturing sites. Ada 13 pabrik di Indonesia yang sudah menggunakan solar panel, itu ada 8 diantaranya. Sekali lagi kami nggak berani greenwashing gitu. Kita nggak akan greenwashing, takut ditegur saya nggak yakin. Jadi apapun yang kita sudah lakukan itu dilaporkan di sustainability report apa adanya, sehingga data-data penghematan atau kontribusi dari renewable energy itu memang terus bertumbuh karena memang solar panelnya terus ditambah gitu. Secara kontribusi juga memang relatif belum besar mungkin kalau dibanding dengan industri lain yang padat energi. Di Kalbe itu sekitar 3,5% sampai 4% listrik dari renewable, selebihnya masih yang non renewable begitu. Kalau dihitung MVP-nya, target kita tahun ini mencapai 9,5 megawatt peak untuk 8 pabrik tadi. Yang office belum, ya, yang warehouse belum gitu. Nah, fokusnya Kalbe itu di cash, di sosial. Kita nggak menyediakan akses kesehatan bagi masyarakat itu adalah dampak dampak sosial yang harus diberikan oleh Kalbe kepada masyarakat baik Indonesia maupun di luar Indonesia, karena Kalbe juga beroperasi di 10 negara di luar Indonesia itu. Jadi ada 2 pabrik juga di luar, ada di Nigeria, ada di Myanmar gitu ya, untuk melayani market di luar sana dengan equitable pricing prinsipnya ya, harga yang adil, harga yang sesuai dengan negara tersebut. Jadi ada banyak produk yang diproduksi di luar negeri itu nggak ada kita temukan di market Indonesia, khusus buat Nigeria, khusus buat Myanmar begitu ya. Pertama adalah akses to healthcare itu sendiri, meng-increase public access untuk affordable medicine. Jadi Kalbe itu punya pabrik khusus untuk produk obat-obat generik ya, Hexfar Jaya nama perusahaannya, produk kenalnya HJ Biru. Jadi itu bisa didapatkan masyarakat murah sekali, bahkan gratis kalau memang di cover oleh JKN ya, Jaminan Kesehatan Nasional di sini. Dan juga distribution point-nya. Jadi bagi Kalbe bisa menjangkau seluruh provinsi bahkan sampai tingkat kabupaten itu adalah sebuah upaya untuk meningkatkan akses kepada layanan kesehatan. Jadi punya 72 cabang, melayani lebih dari 200.000 outlet kesehatan. Lalu program penanganan stunting. Memang kita akui target stunting pemerintah itu kan belum tercapai ya. 2024 itu maunya berapa? Baru 14%. Iya, tapi kan kaitannya masih 20% sekarang. Kalbe ngerasa punya line of business untuk nutrisi, punya susu buat ibu hamil, lalu buat MPASI, makanan Milna ya, dan di bawah brand Milna, kami partisipasi di program stunting. Lalu untuk community development juga ada. Jadi kegiatan CSR yang dampaknya tidak langsung ke bisnis. Ya, sekali dampaknya nggak langsung ke bisnis. Itu kita juga lakukan program-program community development. Misalnya kita punya desa binaan di Wonogiri, berbagai program dimasukkan di situ. Dari mulai program air bersih, program pembinaan untuk ekonomi, ya kita bikin kafe jualannya mama herbal. Kafe kan bisa sih kopi gitu ya, minuman-minuman kita, kalau kita jualannya mau dawuh ya gitu-gitu. Nah dicampur sama produk yang dari kita ada di kantong bapak berani gue masing-masing kayak sekali kalau jualan ya. Jadi kalau lihat ada merek Bejo, nah kita juga pakai itu. Nah itu menjelaskannya paling kanan, petani jahe merah yang di empower. Untuk produk-produk natural ya di Kalbe Group melalui PT Bintang 7 anak usahanya ada 2 produk nih, yaitu Bejo sama Komis Herbal yang menggunakan jahe merah. Jahe merahnya itu kita kolek dari panennya petani yang dibina, artinya ada kerjasama dengan kami. Kami memberikan komitmen beli panennya dari petani, tapi
in return kami juga memberikan bukan layanan tapi fasilitas berupa bantuan sosial bagi segenap petani, misalnya beasiswa untuk anak petani dan lain-lain. Jadi ada program kerjasama seperti itu. Dari sisi KLB adalah men-secure supply untuk bahan baku natural tadi, dan dari petani juga mereka mendapatkan benefit dengan kerjasama dengan KLB Group. Jadi ini masih berjalan sampai sekarang. Itu yang kita sebut dengan bagaimana kita menjalankan konsep creating shared value. Jadi dari sebuah program itu manfaat sosialnya kepada masyarakat sama manfaat bisnis dari produk tersebut itu tercapai bersama-sama. Itu yang bagaimana kami menerjemahkan konsep creating shared value itu dalam bisnis yang lebih. Terakhir, governance sebagai landasan tata kelola adalah responsible business practice dan R&D-nya. Jadi di dalam responsible business practice itu sebagai perusahaan terbuka ya, kita wajib melaporkan melalui sustainability report, ada annual report, ada kita kuartal itu ada ESG update setiap kuartal. Soalnya kalau perusahaan terbuka banyak yang minta, ya, terutama investor, lantai bursa dan lain-lain. Juga kita memiliki code of conduct ya, bisa saya di R&D juga punya peran dalam meng-create untuk contohnya. Mungkin yang paling utama contohnya packaging, kemasan yang lebih ramah lingkungan. Sekali lagi, kita tidak akan greenwashing. Jadi di dalam sustainability report, Kalbi cerita beberapa produk sudah menggunakan produk yang bisa, kemasannya bisa didaur ulang, dan itu ada logonya. Kalau memang logonya tidak ada made from recycled paper atau logo daur ulangnya tidak ada, berarti memang tidak bisa, gitu. Kenapa? Karena belum semuanya. Nah, karena di industri obat-obatan, farmasi dan kesehatan itu ada tingkat tertentu di mana kemasan itu harus menjaga stabilitas dari produk, soalnya masuk ke tubuh manusia. Jadi kalau kita perang-perangin gitu, ya pada suatu titik akan berisiko. Jadi oleh karena itu memang kita beberapa produk untuk consumer product sudah bisa, tapi banyak produk yang pharma, yang ethical, yang obat resep itu masih belum bisa. Kemasannya kita kurangi plastik itu masih belum bisa, gitu. Oke, next. Saya kira contoh-contohnya yang kita lihat dari sisi lingkungan, mendapat properti hijau, KLB itu pernah dapat emas tahun 2023, 2024 hijau lebih. Ya, jadi ada room for improvement ya untuk sisi inovasi sosialnya. Lalu berpartisipasi pada JKN, kita juga fokus kepada penanganan penyakit ginjal, dan yang menarik juga KLB itu melihat tadi masalah kesehatan yang masih banyak diderita. Nah, kita jadikan itu untuk inovasi, bagaimana membuat alat tes atau diagnostik yang diproduksi lokal supaya harganya murah, supaya gampang diakses. Contohnya tes TBC hanya menggunakan air liur. Kenapa bisa murah? Karena ini kita melihat peluang untuk memanfaatkan mesin PCR yang sudah ada di tingkat puskesmas. Mesin PCR itu jadi nggak terpakai sekarang pasca COVID. Dulu kalau tes, ya kan, PCR tes kan Bapak Ibu ya, kayak gitu. Mesinnya itu udah di semua puskesmas ada, tapi nggak digunakan. Akhirnya kita bikin test kit yang bisa disesuaikan di sana. Jadi masyarakat tinggal ambil sampel di tingkat puskesmas, dibawa ke lab, rujukannya puskesmas, dites di situ, langsung dapat hasilnya untuk indikasi apakah sudah meninggal TB apa enggak. Soal panel sudah saya sampaikan. Juga program community development yang di bawah itu program air bersih di Wonogiri udah ada di 4 dusun ya. Jadi beneficiary-nya itu sudah sampai 800 warga. Lalu elektrifikasi kendaraan. Jadi motor-motor untuk distribusi obat juga sudah menggunakan motor listrik ya untuk mengurangi emisi. Lalu program-program penanganan tanda bencana dan program sosial lainnya. Next. Ya, oke, waktunya habis, jadi nggak apa-apa. Berikutnya ini ada, mungkin saya cepat aja next. Jadi ada beberapa yang perlu disampaikan secara garis besar. KLB itu kembali lagi, kita memang sangat jujur ya dalam menyampaikan inisiatif dalam environmental. KLB ini belum mendeklar kapan kami siap untuk net zero emission. Jadi kami ada di tahap melakukan pemetaan dan perhitungan. Lalu kita baru akan tahun depan itu di Kasaka Obi Urantom Binatu dulu kita akan declare siapnya net zero emissionnya kapan gitu ya, jadi memang belum. Tapi ada satu unit bisnis yang sudah punya target, nah kita akan melayangkan unit-unit bisnis yang lainnya. KLB juga sudah mulai bersiap-siap untuk pelaporan keberlanjutan yang mengadopsi IFRS
S2 bagi Bapak Ibu yang mungkin berkecimpung di sustainability reporting ya sudah mulai latihan dari tahun ini gitu ya. Ini akibat perubahan iklim itu bagaimana ke gangguan bisnis atau business disruption dari KB, dampak ke finansialnya bagaimana, kan kurang lebih seperti itu ya. Kita juga masih terus belajar. Oke, next saja sosial aspek. Ya, kami juga menciptakan sebuah Kalbi Academia, itu namanya sebuah platform pendidikan untuk healthcare profesional, dokter, apoteker gitu ya. Itu kayak apa? Kita buka platform untuk marketplace, tapi isinya materi pembelajaran buat dokter dan apoteker. Nah, gitu. Jadi ambil mata kuliah modul di situ, training begitu, dan itu terakreditasi oleh Kementerian Kesehatan. Simpelnya gitu. Next. Ya, ini seperti itu. Jadi fokus Kalbi adalah untuk pendekatan diri kepada masyarakat untuk menjamin akses adalah dengan lebih banyak men-TKDN-kan beberapa produk kesehatan, utamanya alkes awal kesehatan. Tercatat ada X-ray mobile, dialyzer, lalu benang jahit buat operasi sutur, itu semuanya produksi lokal. Bahkan CT scan juga mau dibikin lokal di dekat Jakarta sana pabriknya. Jadi kita berusaha supaya semua yang selama ini kita suruh impor dan relatif mahal itu bisa lebih murah dan mudah diakses. Bahkan untuk API mungkin bagi yang nggak familiar adalah active pharmaceutical ingredients, bahan baku obat. Ini kan memang semua industri farmasi sama nih, pasti masih ngimpor 80-90%. Nah, Kalbi juga udah batu pertama untuk pabrik API di Ciganea di Purwakarta, itu untuk pabrik bahan baku obat lokal. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Jadi bagi Kalbi kembali fokusnya adalah pilak sosial, akses to healthcare, dan kami memandang sangat penting prinsip-prinsip CSV itu dikembangkan. Kalau kita berpikir bisnis, maka manfaat bisnis sama manfaat sosial harus bisa beriringan. Terima kasih, selamat sore.